Hai, kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House segmen Ingin Tahu. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ingin tahu? Ternyata ikan mujair Oreochromis mosambicus yang digemari di Indonesia berasal dari nama Mbah Mujair di tahun 1936. Mujair adalah pegawai desa dari Desa Papungan, Kanigoro, Blitar. Suatu hari pada tahun 1936, Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan. Di sana dia menemukan berbagai jenis ikan yang belum diketahui sebelumnya. Dia membawa pulang 5 jenis ikan itu. Dia pun memelihara 5 jenis ikan itu di kolam pekarangan rumah. Ternyata satu jenis ikan berkembang cepat, bahkan ikan itu bisa bertelur dengan cara menyimpannya di dalam mulut hingga masa menetas jadi anak ikan. Jadi seorang kakek menemukan seekor ikan di pantai. Ia berhasil mengembang biakan ikan yang awalnya hidup di laut untuk hidup di air tawar. Kakek tersebut adalah Mbah Mujair, sang penemu ikan mujair. Tim ilmuwan telah menemukan cara untuk membuat otot jantung manusia tiruan dengan menggunakan daun bayam. Temuan ini berpotensi mengatasi masalah dalam hal memperbaiki organ-organ rusak. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal biomaterial ini menawarkan cara baru untuk menumbuhkan sistem vaskular yang selama ini menjadi kebuntuan dalam bidang pembuatan jaringan tubuh. Faktor pembatas utama dalam pembuatan jaringan tubuh adalah kurangnya jaringan vaskular, kata salah satu penulis studi, Joshua Greslak, dari Worcester Polytechnic Institute (WPI) di Massachusetts. Ia juga menambahkan tanpa jaringan vaskular akan banyak jaringan tubuh yang mati. Salah satu ciri khusus pada daun ialah jaringan vena tipis bercabang yang bertugas mengangkut air dan nutrisi ke sel-sel daun. Sekarang para ilmuwan telah menggunakan vena daun untuk meniru cara darah bergerak melewati jaringan tubuh. Para ilmuwan juga telah memodifikasi daun bayam di laboratorium dengan menghilangkan sel-sel tanaman dan hanya menyisakan kerangka daun yang terbuat dari selulosa. Selulosa bersifat biokompatibel dan telah digunakan secara luas dalam berbagai macam aplikasi kedokteran regeneratif seperti pembuatan jaringan tulang rawan, jaringan tulang, dan penyembuhan luka, tulis para ilmuwan dalam jurnal Biomaterials. Tujuan akhir penelitian ini adalah agar ada pengganti jaringan tubuh yang rusak pada pasien penderita serangan jantung atau penyakit jantung lain yang mencegah jantung berkontraksi. Sepertinya halnya pembuluh-pembuluh darah. Pembuluh pada daun yang dimodifikasi akan dapat mengangkut oksigen ke seluruh jaringan pengganti. Hal ini sangat krusial dalam pembentukan jaringan jantung yang baru. Para peserta kontes kaki terindah di New Jersey tahun 1951 memakai semacam sarung kepala untuk menutup wajah dan badan supaya mempengaruhi keputusan juri. Desa terdingin di dunia adalah desa Oymyakon di wilayah Yakutia, Rusia. Suhu mencapai 68 derajat Celcius. Saking dinginnya termometer sampai pecah karena terlalu dingin. Rambut dan bulu mata bisa beku jika berada di luar rumah sebentar. Termometer digital di desa itu dipasang tahun 2017 lalu untuk menarik wisatawan, namun karena suhu menyusut menjadi 62 derajat Celcius, termometernya rusak karena terlalu dingin. Suhu terdingin yang pernah tercatat adalah 68 derajat Celcius yang terjadi pada tahun 1933. Sebagai perbandingan, kondisi beku di Antartika mencapai titik terendah baru, yakni 94,7 derajat Celcius pada tahun 2013. NASA menetapkan rekor itu berdasarkan data dari satelit.
Definisi kerja ikhlas, pria bernama Balbir Singh ini bersihkan sungai sepanjang 160 km tanpa dukungan pemerintah. Namun sayangnya tak ada yang mengenalinya. Beda sama sekarang, pencitraan dikit langsung viral dan disanjung. Balbir Singh Sehwal, salah satu pencinta lingkungan paling terkenal dari Punjab yang juga dikenal sebagai Eko Baba. Pada tahun 2000, Balbir Singh memutuskan bahwa harus ada penanganan tentang limbah domestik dan industri yang membunuh sungai Kali Ben. Karena sungai Bes sepanjang 160 km di wilayah Doaba, Punjab, sungai itu yang dianggap keramat oleh banyak orang di negara bagian itu telah berkurang lebarnya menjadi hanya selebar selokan karena semua limbah dibuang di dalamnya. Beberapa bagian sungai bahkan mengering mengakibatkan masalah air yang sangat besar di pertanian yang berada pada aliran sungai tersebut. Mereka mulai dengan mengajari penduduk setempat tentang pentingnya membersihkan sungai, meminta lebih banyak relawan, dan mengumpulkan dana dengan bantuan kontribusi diri penduduk lebih dari 24 desa untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk pembersihan. Buaya adalah hewan melata yang sangat ditakuti. Meski tidak bisa berdiri tegak dan mengejar layaknya singa, namun seekor buaya di India mampu memanjat pagar pembatas yang cukup tinggi. Seekor buaya di India mampu memanjat pagar pembatas setinggi 4 kaki atau sekitar lebih dari 1 meter untuk menyelam ke sebuah danau. Peristiwa ini terjadi di distrik Bondi, Rajasthan. Kejadian ini seakan tidak masuk akal. Buaya yang dikenal sebagai hewan yang susah bergerak dengan badannya yang berat ternyata mampu melewati sebuah pagar besi. Fotografer Ram Kisan mendokumentasikan kejadian ini dengan kamera telepon genggamnya hingga menyaksikan buaya tersebut terjun ke dalam danau. Kisan mengaku terkejut. Hewan yang diperkirakan memiliki berat 250 atau sekitar 113 kg memiliki kekuatan untuk memanjat. Saya tiba di lokasi tersebut saat hari telah gelap dan melihat buaya ini bergerak menuju danau. Jelas pria berusia 30 tahun tersebut. Awalnya Kisan hanya mengambil satu foto saja. Namun ia kemudian penasaran dan kembali untuk menyaksikan apa yang terjadi pada buaya tersebut. Cahaya di tempat itu sangat rendah sehingga saya hanya bisa menangkap beberapa gambar. Saya benar-benar membutuhkan kamera saya pada saat itu, ungkapnya. Saat menanyakan mengenai buaya ini, warga desa mengatakan kepadanya predator itu telah terlihat di daratan sekitar danau selama 3 hari terakhir. Mereka mengatakan kemunculan di sekitar danau ini karena ia sedang mencari tempat yang aman untuk bertelur. Mudin Joe, atau yang memiliki nama asli Joseph Bolito Jones, merupakan seorang tokoh kriminal terkenal di Australia pada abad ke-19. Karir kriminalnya dimulai pada tanggal 15 November 1848. Bersama rekannya yang bernama William Cross, mereka menyelinap masuk ke rumah Richard Price untuk mencuri 3 potong roti, seiris daging, beberapa potong keju, dan perabotan rumah lainnya. Pada akhirnya mereka tertangkap dan dipidana atas kasus perampokan dan pencurian. Mereka pun dijatuhi hukuman berupa pengabdian selama 10 tahun untuk menjadi pekerja tahanan di daerah yang saat itu masih menjadi koloni Inggris, yaitu Australia. Joe diberikan keringanan hukuman karena dianggap telah berkelakuan baik. Jadi selama ia tetap tinggal dan menjadi warga Australia, Joe dibebaskan untuk menjalani hidupnya sendiri. Selama beberapa saat, Joe menjalani kehidupan secara normal dengan memelihara ternak dan kuda, hingga pada akhirnya ia kembali masuk jeruji besi karena tuduhan mencuri kuda pada tahun 1861. Anehnya, Joe berhasil melarikan diri dari ruang tahanan.
bahkan dengan membawa lari kuda miliknya yang dijadikan sebagai barang bukti. Namun malangnya ia berhasil ditangkap keesokan harinya untuk dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Lagi-lagi Joe mendapat keringanan hukuman dan dibebaskan lebih awal karena berkelakuan baik selama menjadi tahanan. Namun ia kembali ditahan dengan hukuman selama 10 tahun atas tuduhan membunuh dan mengkonsumsi kerbau milik tetangganya. Ajaibnya, Joe kembali bisa melarikan diri dari penjara, dan kali ini dengan membawa salah satu teman sesama tahanan. Semenjak saat itu mereka berdua mulai melakukan serangkaian aksi kriminal dan mulai dijuluki sebagai Mudin Joe. Mereka bahkan membentuk komplotan kriminal kecil-kecilan guna melancarkan tindak kejahatan. Setelah sepenuhnya terjun ke dunia kriminal, Joe menghabiskan sisa hidupnya keluar masuk penjara. Pastinya di beberapa kali kesempatan ia berhasil melarikan diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.